Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah Kehidupan yang Dangkal. Pembacaan Alkitab diambil dari Markus pasal 4 ayat 16 sampai 17, demikian bunyinya. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Saudara-saudari, Injil Markus pasal 4 berisi beberapa perkara penting tentang kehidupan orang Kristen. Prinsip dan pengajaran di sini adalah masalah bagaimana firman itu diterima. Bagian ini hanya memperlihatkan keadaan manusia yang berbeda-beda setelah ia menerima atau menolak firman Tuhan. Kali ini kita akan melihat apakah penyebabnya. Mengapa orang tidak dapat mengikuti Tuhan sepanjang jalan? Banyak orang Kristen pada awalnya berjalan dalam jalan ini dengan penuh pengharapan, tahu bahwa jalan ini tidak salah, tetapi dalam beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun dia telah menjadi layu. Apa penyebab kelayuan ini? Tuhan sendiri memberi penjelasan dalam Markus 4 ayat 17. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Penindasan dan penganiayaan datang bersama pada saat penerimaan setiap aspek firman. Mengapa? Untuk membuktikan apakah kita telah benar-benar menerima firman. Ketika Anda merasa tidak puas atas segala pengaturan Allah bagi Anda mulai beralasan, bergumul, dan bertanya, mengapa Allah berbuat demikian? Anda membenci Allah, salah paham terhadap Allah. Oh, saudara-saudari, ketahuilah, perbantahan ini akan mengakibatkan Anda layu, gersang. Saudara-saudari, ingatlah, semua kekayaan, semua kelayuan, kegersangan, hayat rohani dimulai dari berbantahan dengan Allah, tidak rela menyerah kepada Allah. Matius 15 adalah kisah tentang Tuhan dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan memberi makan sampai kenyang 4.000 orang. Dia berkata, semua roti yang diletakkan di tangan Tuhan pertama-tama akan dipecah-pecahkannya, kemudian dibagi-bagikan. Banyak orang yang begitu mendengar khotbah tentang kemenangan segera merasa gembira, meluap bersukacita dan berkata, "Ya Tuhan, aku mempersembahkan segalaku kepadamu." Namun begitu Allah mulai memecahkan Anda, berteriak, "Oh, aku tidak mengharapkan hal ini." Saudara-saudari, kehidupan semacam ini adalah kehidupan yang paling menderita. Akibat dari ketidakrelaan Anda dipecahkan oleh Tuhan, Anda tidak puas terhadap Allah. Allah pun tidak puas terhadap Anda. Oh, entah berapa banyak orang yang gersang disebabkan tidak bisa melewati ujian dari firman ini. Sekarang kita akan meneruskan mengapa benih yang jatuh ke tanah segera tumbuh. Mengapa pula ia segera layu hanya dengan sengatan matahari? Tuhan memberikan 3 alasan dalam Markus 4. Alasan pertama adalah tanahnya dangkal. Orang macam ini tidak dalam. Dia gampang bersukacita, juga gampang merana. Dia adalah orang yang hidup dalam situasi, juga adalah orang yang hidup dalam emosi. Orang yang dalam tidak melihat keadaan sekeliling, melainkan melihat Allah di balik keadaan itu. Penyebab kedua dari kemiskinan hayat rohani adalah tidak berakar. Akar adalah kehidupan yang rahasia dan tersembunyi.
orang yang tidak memiliki akar di hadapan Tuhan, kehidupannya pastilah kehidupan yang layu dan gersang. Selain kesaksian Anda di depan umum, pembacaan Alkitab, dan doa-doa, berapa banyak perkara yang Anda lakukan secara tersembunyi. Saudara-saudari, jika Anda tidak mempunyai satupun pengalaman rohani yang tersembunyi, jika Anda belum pernah bertemu muka dengan Allah secara tersembunyi, jika Anda belum pernah dipukul oleh Allah secara tersembunyi, maka semua yang Anda punyai adalah dangkal dan tidak bernilai. Yang ketiga adalah karena ada batu-batu di bawah yang menghalanginya, yaitu hati yang keras. Jika Anda rindu menjadi rohani, janganlah berkeras hati. Hari ini ada banyak orang Kristen yang opini-opininya belum pernah dipukul oleh Tuhan dan belum pernah diremukkan di hadapan Allah. Batu-batu itu juga mengacu kepada dosa-dosa yang tersembunyi di dalam Anda. Jika dosa yang tersembunyi ini tidak ditanggulangi dengan tuntas, jika diri yang keras itu tidak baik-baik ditanggulangi, Anda akan nampak bahwa akar Anda selamanya tidak bisa menembus dalam-dalam. Dalam Hosea 14, pohon ara dari Libanon dipakai untuk mewakili pohon yang paling besar dan tinggi di dunia. Ini juga melambangkan orang yang menancapkan akarnya dalam-dalam. Jangan terlalu tinggi menilai apa yang orang dunia kagumi. Menurut Alkitab, orang yang berakal dalam-dalam dialah yang menyukakan Tuhan. Saudara-saudari, kekurangan kita adalah bagian yang tersembunyi di hadapan Allah yang tidak terlihat oleh manusia. Inilah yang masih Dia inginkan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengakui bahwa kami adalah orang yang dangkal. Seringkali kami memiliki hati yang keras. Mohon Engkau meremukkan ego kami, supaya Engkau bisa terus membawa kami maju. Berikan kami hati yang rela memikul salib, dan senantiasa memiliki persekutuan yang tersembunyi denganmu, agar kami dapat bertumbuh makin dalam. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.